Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarna bitartilil Qur'ani tartila. وأمرنا بأن نتقرب إليه بقراءة آيات القرآن وفهم معاني القرآن وإقامة حدود القرآن والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi naqala ilaina al-Qur'an 'anillahi 'azza wa jalla wa lam yazid fihi harfa wa lam yughayyir fihi shakla wa ma nataqa 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi alladzina ijtahadu fil Qur'anil Karim bitajwid wa tafsir wal amal bima fihi minal Qur'anil Karim. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Surah Fatir ayat yang ke-28. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hamba Allah yang banyak ini hanyalah ulama. Hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Hadirin yang berbahagia, ayat ini banyak yang hafal oleh kita, yang mengantarkan pengertian kita terhadap peranan ulama. Ulama yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah,
yang ada dalam Masjid Raya Sumatera Barat, khususnya sekarang ini, semuanya hamba-hamba Allah. Yang takut kepada Allah hanya ulama. Kenapa begitu cara menerjemahkan ayat itu? Kata-kata innama di dalam kaidah bahasa Arab, Quran berbahasa Arab, tentu ta'aluk juga kepada ketentuan bahasa Arab. Antara lain, innama disebut dengan adat hasar. Adat hasar itu artinya penentuan secara khusus, membatasi. Inilah yang ditekankan. Kata-kata yang pakai innama dikhususkan, diprioritaskan, diutamakan. Di mana letak keutamaannya itu? Begitulah ungkapannya. Seperti innamal a'malu binniyat dalam hadis, sesungguhnya amal-amal itu hanya ditentukan oleh niat kita, motivasi kita. Kita hadir beberapa menit menjelang sholat zuhur berjamaah kita, apa niat kita? Disitulah mutu amal kita ini. Bukan hanya sekedar kebetulan. Kita sholat zuhur di Masjid Raya, ada ceramah sebelum sholat zuhur. Kita dengar jugalah, kita dengar jugalah. Itulah bagaimana penekanan motivasi kita. Dari itu mari kita luruskan niat kita. Hadirin yang berbahagia, ayat ini Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha, hanya yang takut kepada Allah, ulama. Kaum orientalis disebut dengan al-mustasyriqun, orang-orang barat yang berpikiran timur, banyak berkolaborasi dengan orang-orang timur. Dia bergabung dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di pihak dunia sebelah timur ini. Maksud mereka bukan menguntungkan bagi umat Islam, tapi menghancurkan perjuangan umat Islam. Itu niatnya kaum orientalis. Makanya orang orientalis membaca ayat ini begini, innama yakhsyallahu, bukan Allah, Allahu min ibadihil ulama. Dalam Al-Quran ulama'u, tapi kaum orientalis baca ulama'a. Apa beda artinya hadirin yang terhormat? Di antara hamba-hamba Allah sebanyak di bumi ini, yang paling ditakuti oleh Allah hanya ulama. Hamba-hamba Allah, muslimin, muslimah sebanyak di bumi ini, yang paling ditakuti oleh Allah, ulama. Ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran yang diselewengkan oleh kaum orientalis. Maknanya jauh berbeda. Kalau tadi yang paling takut kepada Allah di antara hamba Allah yang banyak ini, ulama. Tapi kaum orientalis dicobanya mempengaruhi orang-orang yang awam di kalangan orang Islam ini. Yang paling ditakuti oleh Allah hamba-hambanya ialah ulama. Ini hancur kalau kita tidak hati-hati menyeleksi macam-macam bacaan Al-Quran akhir-akhir ini beredar, termasuk ke Indonesia. Kaum orientalis, al-mustasyriqun namanya. Oleh karena itu pada kesempatan beberapa menit ini, kita ingat sejenak
wibawa ulama. Wibawa ulama. Yang berprofesi seseorang itu ulama. Ayat Quran sudah memuji bahwa di antara hamba-hamba Allah yang banyak ini yang paling takut kepada Allah ulama. Allah yang mengatakan dalam Quran. Diakui oleh Allah. Benar-benar ulama. Syukur kita Sumatera Barat terkenal paling banyak melahirkan ulama. Tapi dulu sebutan itu bergema. Sekarang ini sudah agak sulit juga mencari ulama Sumatera Barat yang benar-benar uswatun hasanah wa qudwatun salihah. Ulama. Al-ulama, kata Nabi lagi, warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Siapa yang tidak senang ketemu dengan Nabi? Tak pernah kita ketemu Nabi. Mimpi aja dengan Nabi susah. Apalagi ketemu, tidak pernah ketemu. Allah. Al-ulama umana ur-rusul. Ulama itu pemegang amanah-amanahnya para rasul. Malam yukhalitus sultan wa yudakhilud dunya, kata Nabi. Ulama itu pemegang amanah Rasul selama ulama itu tidak bercampur baur dengan pemerintah. Begitu kata Nabi. Dan, apakah dan ini? Jangan diputus kalimatnya. Dan wa yudakhilud dunya, selama ulama itu terpengaruh oleh bujukan dunia. Hancur. Ulama itu pemegang amanah Rasul selama ulama itu tidak bercampur baur dengan pemerintah dan tidak terpengaruh oleh bujukan syaitan dunia begini adanya. Allahu Akbar. Fa iza khalatud sultan wa dakhalud dunya, apabila mereka ulama-ulama itu sudah bercampur baur dengan pemerintah dan terpengaruh oleh dunia, faqad khanur rusul, kata Nabi. Di situ terbuka pintu khianat terhadap para rasul-rasul. Fahzaruhum, kata Nabi di situ, hati-hati kamu menerima ulama yang berkarakter begitu. Ya Allah, ulama. Hadirin yang berbahagia, ulama ini ruhnya umat. Ruhnya umat. Apa artinya suatu jasad? Jasad aja yang ada, ruhnya tidak berfungsi. Makanya masyarakat ini, umat ini, ruhnya ialah ulama. Apa kata Umar bin Abdul Aziz dan Harun al-Rashid, ini khalifah yang sangat berhasil. Apa kata beliau? Fa'alaikum bi khamsati arwah. Kamu harus mempertahankan 5 ruh. Ini tanggung jawab kita. Pertama, ruhul ummah al-ulama. Ruhnya umat itu ulama. Bagaimanapun kondisi posisi umat, tapi kalau tidak tumbuh dengan benar ulama di tengah-tengah umat itu tak punya roh artinya. Alhamdulillah. Kita ada ulama muda Sumatera Barat banyak tumbuh. Ulama-ulama yang sudah senior dan tua sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Ini baru 3-4 hari yang lalu saja seorang ulama Sumatera Barat dipanggil oleh Allah. Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, yang beliau pernah juga menjadi ketua umum Majelis Ulama Sumatera Barat, pernah menjadi rektor waktu itu masih IAIN Imam Bonjol, udah dipanggil oleh Allah. Makanya kita kehilangan seorang ulama, entah berapa tandingan sarjananya. Tidak segampang mencetak sarjana untuk mewujudkan seorang ulama. Sumatera Barat terkenal ulama.
Apalagi ulama yang ulul albab, ulama yang cendekiawan. Allah. Haji Agus Salim, Dr. Muhammad Natsir, Profesor Dr. Hamka. Kalau yang agak senior-senior lagi, Syekh Ahmad Khatib. Wow. Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram luar Arab yang pertama, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Allah. Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Yasin orang Padang, orang kayu tanam, orang Pariaman, walaupun tak bisa berbahasa Minang, tapi dia pengarang kitab tafsir yang menjadi standar oleh perguruan tinggi di Timur Tengah semua. Siapa namanya? Syekh Yasin Al-Padani. Allah. Ini bangga kita, hadirin yang berbahagia. Makanya kembali ke topik tadi, ruhnya umat ini ialah ulama. Jangan sampai kita tak punya ruh. Hati-hati kita punya ulama. Jangan diremehkan ulama. Ruhud daulah al-umara, katanya. Ruhnya negara ini pemimpin. Jangan salah memilih pemimpin. Nasib di masa depan kita yang berjuang, Allah yang menentukan. Kita ingin baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau tidak bekerja keras kita, hancur cita-cita kita itu. Dua, waruhul bilad al-masjid. Ruhnya negeri itu ialah masjid. Jadi kalau suatu negeri tidak pakai masjid, tidak pakai ruh negarinya, Allah, ruh. Bagaimana di celah-celah awal tahun 2024 ini, masjid kita, dimanapun kita berada, apalagi masjid yang termasuk populer di dunia sekarang ini, Masjid Raya Sumatera Barat. Bagaimana manajemennya, idarahnya, bagaimana riayahnya, pembangunannya, bagaimana imarahnya, makmur, sejuk beribadah di masjid itu. Ini perlu kita syukuri. Sudah bagus selama ini, bagaimana lebih bagus lagi? Apalagi memang agak kurang-kurang bagus. Masjid kita ini yang menjadi ruhnya negeri, katona nampe di Minangkabau yuk kita jago. Maka katona nampe itu imam, khatib, juru dakwah, Bilal, muazzin, tidak sembarang Bilal, qadhi, tokoh ulamanya siapa yang disegani di sana, ilmunya dalam, pengamalannya indah, akhlaknya terpuji, itu qadhi. Ini katona nampe Namparanu Masjid Raya Sumatera Barat menjadi panutan oleh masjid-masjid lain di Sumatera Barat. Hadirin yang berbahagia, ruhnya negeri itu masjid. Waruhul bait, karena 5 ruh tadi, ruhnya keluarga, ruhnya rumah tangga ialah ibadah. Jangan sampai tak tegak ibadah di rumah tangga. Kalau tidak tegaklah ibadah di rumah tangga, yuk tangga rumah tangga adiknya, mudah tangganya. Ini ibadah, kita jaga baik-baik. Waruhul ibadah al-ikhlas, katanya ruhnya ibadah itu ketulusan hati kepada Allah. Ini tidak bisa penceramah menilai ketulusan hati kita. Kita yang tahu, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Karena orang beribadah itu memang dia terbagi 3. Yang dari awalnya 2 pembagian besarnya. Ada orang beribadah itu ria'an nas, dia pamer kepada sesama manusia. Ada orang beribadah itu macam-macam ibadah kita ini, hanifan musliman. Betul-betul dia tulus mencari ridha Allah, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Itu namanya hanifan muslimah. Ini kelompok kedua. Jangan direbut kelompok yang pertama tadi. Jangan ria. Habis pahala amal kita kalau kita ria. Dan orang-orang yang hanifan musliman itu dia terbagi 3 kelompoknya.
Silakan kita merenungkan di kelompok mana kita berada. Pertama, kelompok orang yang tulus beribadah itu hanifan muslimah bahasa Arabnya, orangnya ubad. Yang kedua, orangnya tujjar. Yang ketiga, orangnya arifun. Tiga ini kaji ini. Tiga. Ubad, orang yang beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadah kita, semata-mata dia lakukan karena takut kepada Allah. Allah yang tahu rahasia kita masing-masing. Allah yang kasih rezeki kita, bukan pengurus masjid, bukan Pak Gubernur. Allah ya Rabbi. Allah yang kasih. Makanya jangan oleh karena ulah pembagian rezeki putus pula hubungan silaturahmi kita satu sama lain. Jangan. Ini kelompok orang yang kayak begini tipenya ubad. Kelompok yang nomor dua ada istilahnya Bapak Ibu, tujjar. Tujjar itu apa? Dia bikin matematik dengan Allah. Kenapa dia rajin sholat berjamaah? Dia mengharapkan 27 derajat. Itu yang dikejarnya. Kenapa dia pergi sholat ke Masjidil Haram? Karena sekali sholat zuhur di Masjidil Haram sama pahalanya dengan 100.000 kali sholat di Masjid Raya Sumatera Barat. Matematik. Bagaimana keutamaan sholat di Masjid Madinah? Bagaimana sholat di Masjidil Aqsa? Matematiknya ada, hitungannya. Itu yang dikejar. Hitungan. Itu disebut kelompok apa? Tujjar. Dan kelompok yang ketiga, hadirin yang berbahagia, ialah arifun. Orang yang betul-betul beribadah mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah reda sama kita, lapang dunia ini, mudah segala urusan, gampang untuk mencapai cita-cita. Kalau Allah sayang, jangankan Allah lagi, Pak Gubernur aja sayang sama kita, banyak syafaat dunia gampang rasanya. Tapi kalau sendat dengan beliau, banyak sendat pula. Inilah yang kita ingin capai, beribadah yang derajatnya apa? Arifun. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu seorang ulama yang begitu tinggi derajatnya adalah orang yang benar-benar dia pandai menjaga jarak dengan pemerintah, dan dia pandai mempergunakan nikmat dunia. Dunia tidak menjerumuskan dia, tapi dunia mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam waktu yang sangat terbatas ini, dalam rangka kita mengharapkan fungsi salah satu hamba Allah yang kita harapkan, ulama kita bagaimana? Karena itulah yang menjadi ruh dari negeri kita ke depan. Ada dua kelompok. Kalau dua kelompok itu bagus negeri kita. Sinfani min ummati iza soluha soluhal bilad wa iza fasadal bilad. Dua jenis ialah ulama dan umara. Antara ulama dengan umara, bukan dia bersaing, bukan bertanding, tapi dia bersanding, bagaikan anak daro dengan marapulai. Dia punya fungsi masing-masing, saling melengkapkan. Itu suasana yang harus kita tumbuhkan. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang membatasi kita, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.